Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 2430103056. Sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dan ketatausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Azizah MPD. Etika dan materi pertama yaitu etika dan akhlak dalam manajemen perkantoran. Mencakup nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh staf administrasi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan integritas, dan harus memiliki nilai-nilai religius dalam pengelolaan dokumen seperti amanah, kejujuran, ketelitian, dan keteraturan. Selanjutnya, materi yang kedua, konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran, yaitu merangkai aktivitas, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pekerjaan kantor dan penyelenggaraan tata usaha. Tujuannya, pada dasarnya, tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengelolaan kantor. Ruang lingkupnya mencakup dua bidang utama. Yang pertama, aktivitas kantor atau ketatausahaan, seperti korespondensi, kearsipan, pengolahan data, dan komunikasi. Yang kedua, fungsi manajerial, meliputi POAK, perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, dan pengendalian. Materi yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program kerja kantor. Yang kedua, organizing atau perorganisasian, yaitu pengelompokan tugas, penetapan, hubungan kerja, dan alokasi sumber daya kantor. Yang ketiga, penggerak atau pelaksanaan atau pengarahan, yaitu menggerakkan staf administrasi untuk bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian, yaitu memperbaiki pekerjaan kantor berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perangkat lunak pengolah dokumen dan data, yaitu software yang membantu pengolahan dokumen, data, dan komunikasi kantor. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua, mengurangi kesalahan manual, yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan, yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar pegawai. Jenis utamanya yaitu yang pertama, sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS. Yang kedua, Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Yang ketiga, database seperti Oracle, PostgreSQL. Selanjutnya, open source seperti OpenOffice, Casprint. Selanjutnya, materi yang kelima, sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Digunakan untuk mengolah surat menyurat, laporan, dan data administratif. Contohnya, word processor, spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi. Sistem arsip digital, yaitu sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen dalam bentuk elektronik. Membantu efektivitas pengelolaan informasi dan memfasilitasi otomatisasi administrasi perkantoran proses digitalisasi. Yang pertama, pengumpulan bahan, yang kedua, pemindaian, yang ketiga, manipulasi format, yang keempat, entry data, yang kelima, koreksi. Manajemen basis data, yaitu pengelolaan data terstruktur yang mendukung kegiatan kantor, seringkali menggunakan database manajemen sistem atau disingkat DBMS. Fungsi utamanya yaitu yang pertama,
menyimpan data secara terstruktur. Yang kedua, memastikan integritas, keamanan, dan konsisten data. Yang keenam yaitu identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah, root cause analysis. Identifikasi dan analisis masalah administrasi atau RCA. Mengidentifikasi masalah, yaitu melakukan observasi dan pengumpulan data untuk menemukan masalah administrasi secara sistematis. Analisis akar penyebab penerapan RCA. Teknik untuk menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya gejala yang terlihat. Contohnya, alat RCA, diagram tulang ikan, atau fishbone diagram, atau 5W. Selanjutnya, materi yang ketujuh, teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Proses pengawasan dan bimbingan untuk memastikan staf bekerja sesuai standar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan kinerja staf. Selanjutnya, penyusunan dan analisis evaluasi kinerja. Menggunakan instrumen yang terukur untuk menilai pencapaian kerja staf. Hasil analisis digunakan untuk memberikan tindak lanjut seperti pelatihan atau penghargaan. Selanjutnya, jenis supervisi. Yang pertama, supervisi individual, dilakukan secara pribadi antara atasan dan staf. Yang kedua, supervisi kelompok, dilakukan melalui rapat staf atau pertemuan tim. Selanjutnya, prinsip supervisi. Yang pertama, ilmiah, berdasarkan data dan bukti, bukan opini. Yang kedua, profesional, adil, transparan, dan menjaga etika. Selanjutnya, fungsi supervisi. Yang pertama, sebagai kontrol mutu. Yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Materi yang ke-8 yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Pengertian dan tujuan. Komunikasi perkantoran adalah proses penyampaian pesan dan informasi antar individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Fungsi utamanya yaitu sebagai kontrol, motivasi, ekspresi emosi, dan penyampaian informasi. Selanjutnya, prinsip respect atau menghargai, empati, audible atau dapat dipahami, clarity jelas, humble atau rendah hati. Komponen komunikasi yaitu yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, yang kelima efek, yang keenam umpan balik, dan lingkungan. Selanjutnya hambatan. Selanjutnya hambatan dalam komunikasi. Yang pertama sosio-psikologis, semantik, mekanis, dan ekologis. Selanjutnya etika dan manfaat. Etika sopan santun, berpakaian pantas, kejujuran, dan empati. Komunikasi efektif meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan hubungan kerja. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi yaitu komunikasi tertulis formal antara individu atau lembaga. Fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi, bukti tertulis, pedoman kerja, dan pengingat. Ciri-cirinya yaitu pesan tertulis, format buku, bahasa formal, satu surat, satu pesan. Sedangkan etika berkomunikasi yaitu
menjaga sopan santun, kejelasan, dan profesionalitas. Masalah yang sering terjadi yaitu kurangnya pelatihan pegawai, disiplin rendah, dan kesalahan format surat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pelatihan korespondensi, penerapan SOP, dan peningkatan kedisiplinan. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perencanaan sumber daya manusia atau staf administrasi, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan kompetensi apa dan bagaimana mereka ditempatkan agar tujuan organisasi tercapai. Melibatkan analisis faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu meliputi visi misi, struktur, kebijakan sumber daya manusia, dan budaya kerja. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kondisi tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, perencanaan sarana dan prasarana, meliputi perencanaan kebutuhan ruangan, peralatan, dan fasilitas kerja lainnya. Pengelolaan yang efektif dan modern sangat penting untuk efisiensi perkantoran. Selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran yaitu perencanaan keuangan untuk kebutuhan operasional kantor. Prinsip-prinsipnya yang pertama efisiensi, yang kedua transparansi, yang ketiga keadilan, yang keempat keberlanjutan. Metodenya yaitu yang pertama tradisional, berbasis kinerja, berbasis nol, program, partisipatif. Alokasi sumber daya pendistribusian sumber daya manusia, dana, dan sarana agar tujuan tercapai. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab keuangan kantor. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Isi utamanya yaitu perkembangan teknologi mengubah sistem kerja kantor menjadi digital dan efisien. Teknologi utamanya yaitu yang pertama AI, yaitu otomatisasi pekerjaan administratif. Yang kedua, Internet of Things, menciptakan smart office. Yang ketiga, cloud computing, memudahkan penyimpanan dan kolaborasi data. Yang keempat, e-office dan digitalisasi dokumen, pengarsipan elektronik, dan efisiensi waktu. Dampaknya yaitu meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Tantangannya, literasi digital sumber daya manusia dan keamanan data. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.